Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat seruan dari menara yang dirahmati oleh Allah, menghafal Al-Quran merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan mulia, dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran bukan perkataan manusia atau makhluk, melainkan Al-Quran merupakan kalam Rabbul Izzati, sang penguasa alam semesta. Susunan ayatnya memiliki keindahan yang melebihi keindahan puisi ataupun syair yang diciptakan oleh manusia. Para penghafal Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan digolongkan kepada ahlullah, yaitu wali Allah dari hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sahabat seruan menara yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai menghafalkan Al-Quran, ada beberapa yang harus kita persiapkan supaya kita mendapatkan berkah dari hafalan tersebut, kemudian supaya mudah ketika menghafalkan dan mudah untuk menjaganya. Yang pertama yaitu ikhlaskan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas merupakan perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, yang dilakukan hanya karena Allah, tidak dinodai oleh apapun. Seorang penghafal Al-Quran seharusnya tidak mengharapkan ganjaran dunia dari Al-Quran tersebut, seperti mengharapkan harta, penghormatan, sanjungan, atau pujian dari orang lain. Seorang penghafal Al-Quran juga tidak boleh mengharapkan upah, tidak boleh mengharapkan hadiah dan pelayanan yang istimewa dari orang lain karena hafalan tersebut. Alangkah ruginya ketika kita menghafalkan Al-Quran tapi tidak meraih ridho Allah. Ketika menghafal Al-Quran, niat kita masih bercampur antara ingin meraih ridha Allah dengan ingin meraih ganjaran duniawi. Semua usaha yang kita lakukan untuk menghafal akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan keberkahan sedikit pun dari Al-Quran tersebut. Yang kedua yaitu memilih waktu yang sesuai untuk menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran memerlukan fokus yang maksimal supaya apa yang kita hafalkan dapat diingat dalam tempo waktu yang lama. Sebenarnya untuk waktu menghafal Al-Quran tidak ada
waktu yang tentu. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa waktu yang ideal untuk menghafal ada 3. Yang pertama yaitu sebelum subuh, yang kedua setelah asar, dan yang terakhir setelah maghrib. Yang terakhir yaitu menjauhi segala bentuk maksiat dan menanamkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban menjauhi maksiat dan menanamkan perasaan takut bagi seorang penuntut ilmu ialah kewajiban, terlebih bagi mereka yang ingin menghafalkan Al-Quran. Dikarenakan sifat ilmu itu merupakan cahaya dari Allah kepada hambanya, dan cahaya tidak akan pernah mampu menerangi hati-hati yang dipenuhi dengan kemaksiatan. Sahabat seruan menara yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama luruskan niat kita ketika ingin menghafalkan Al-Quran. Kemudian pilihlah waktu yang tepat untuk menghafalkan Al-Quran, dan yang terakhir jauhi maksiat dan tanamkan rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada ahlullah di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.